Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sholihuddin Al-Qayyuni dari MTS Raudhatul Thalibin, Kediri, Jawa Timur, yaitu yang mengikuti PPG Daljab sebagai mahasiswa LPTK IAIN Curup. Saya di sini akan mengajarkan modul ajar Quran Hadis dengan topik surat Al-Lail ayat 1-11, yaitu pengamalan sifat dermawan dan menghindari serta menjauhi sifat kikir dengan metode ajar yaitu problem basic learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Tahiyatan wa ikraman lil Ustaz Arwan Al-Quran Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah. Sekali lagi, dan semangat. Apa kabar adik-adik hari ini? MTS Robi Sofiku Hamasa MTS Robi. Oke, mari adik-adik kita sama-sama berdoa agar kita bisa mendapatkan pelajaran dengan baik dan juga lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi sekarang saya absen dulu sebelum memulai pelajaran. Yang pertama, Saudara Zakaria Samudra. Hadir. Rizka Amelia Permatasari. Marizal Ardianto. Hadir. Arimbi Rakil Ayu Garisa Putri. Via Husnul Ma'rifah. Muhammad Hasan Asofi Mu'in. Hadir.
Muhammad Rizky Aditya Saputra. Alda Lovitaza Rosyani R. Rizky Ramadhani. Mustoyi. Liviana Trihaf Sari. Yati Bilqis Istikhawa. Muhammad Syarifuddin Alfiansah. Oke, semua hadir. Alhamdulillah siap semuanya. Kita sebelum ke mulai pelajarannya, kita akan, ini yang kita bahas nanti adalah Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Tapi sebelum itu kita sebagai penyemangat, mari kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Siap. Hafal? Hamasa? Hamasa. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia silakan duduk kembali. Sekarang kita akan membahas tentang Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Kalau buka bukunya kelas 7 halaman 44 tentang sifat mengamalkan sifat dermawan atau pemurah dan menghindari atau menjauhi sifat kikir atau pelit. Oke, sebelum kita bahas, mungkin dari adik-adik ada yang hafal surat Al-Lail ayat 1 sampai 11? Ya. Oke, silakan Mas Yaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza
Mayu ini anmalku ida Oke, cukup. Oke, dan ada yang lain yang apa? Oke, Makrifah. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat pandangan depan. Suara yang kencang. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi ada yang sudah hafal surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Terus karena ini kita membahas surat Al-Lail ayat 1 sampai 11, sebelum pembahasan ke kandungan isi daripada surat Al-Lail ayat 1 sampai 11, maka siapa yang tahu artinya walail? Apa artinya walail? Walail apa artinya? Ya kan? Apa? Kalau terjemahan walaili idza yaghsha, siapa yang tahu? Katakan, siapa yang tahu walaili idza yaghsha? Oke, Sofi. Di malam belum menutup cahaya siang. Oke. Terus yang kedua yaitu wan nahari idza tajalla. Ayo, siapa yang tahu artinya? Jaka. Bisa kalau sudah terang-terang. Ya. Terus ini wa ma khalaqad dzakara wal untha. Ayo, siapa yang tahu? Ya, Arifah. Ya, kalau bisa biar semangat diri ya, biar tahu ya. Terus inna sa'yakum lasyatta. Ya. Sebetulnya usaha kamu memang berbeda-beda. Oke, tadi saya punya sepeda. Ya, ini. Terus ayat keempat apa bunyinya? Tadi Inasa yang masyata. apa artinya? Sesungguhnya Allah berbeda-beda. Oke, coba maju ke depan. Nah, Oke, tadi silakan maju. Jaga. Ya, pertama dituliskan. Jaga. Ya. Yang kedua tadi apa bunyinya? banyak tidak ada. Wan nahari idza tajalla. Oke, Sofi maju. Oke, terus ya, Sofi.
surat Al-Lail. Nanti saya bacakan sampai menentukan. Siap? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Amma man bakhila wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Shadaqallahul azim. Tadi sudah kita baca, dan juga tadi sebagian sudah membacakan, kemudian menerjemahkan. Sekarang pertanyaan pemantik. Ini apa, pernah dengar sifat dermawan? Ya. Apa yang kamu ketahui tentang sifat dermawan atau pemurah atau roman? Apa yang kamu ketahui? Ya, silakan jaga apa? Suka memberi. Ya. Terus kalau kikir apa? Yang kamu ketahui kikir? Pelit, kikir, medit. Nah, kalau ada orang yang dermawan, memiliki sifat dermawan, perasaan kamu kira-kira suka atau benci? Kalau teman kamu punya sifat kikir atau pelit, kamu suka apa tidak? Kenapa kamu tidak suka sifat kikir atau pelit? Kenapa? Kok tidak suka dengan sifat kikir atau pelit? Apa karena tidak suka berbagi kepada orang lain? Apa tadi ya? Selalu mencari alasan untuk tidak memberi, tidak memberi bantuan. Ya, itu secara gampangnya. Kalau orang pelit itu tidak mau memberi, tapi kalau pemurah orang yang senang memberi kepada orang lain. Ya, terus kemudian orang yang pemurah atau dermawan adalah berbagi. Sekarang kira-kira menurut kalian memberi itu apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita dermakan, apa yang bisa kita sedekahkan, apa saja? Coba. Makanan bisa, apa? Tenaga bisa, terus apa? Harta bisa, terus
senyuman bisa, apa? Pakaian yang baik, sikap yang Baik. itu bisa kita berikan kepada orang lain. Paling tidak kalau kita tidak bisa memberi harta, paling mudah yaitu memberi senyuman, karena senyuman itu sodako. Jangan sampai kita tidak mau senyum, tidak mau sedekah, tidak mau senyum. Ya, tadi kita sudah membacakan surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Terus kemudian juga mengartikan, menerjemahkan surat Al-Lail yaitu ayat 1 sampai 11. Terus kalau kita sudah mengetahui sifat dermawan, pemurah dan juga sifat pikir, kira-kira kamu memilih yang mana? Dermawan. Dermawan. Karena orang yang dermawan itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh sesama manusia, dicintai oleh teman kita. Sebaliknya kalau kita orangnya pelit atau kikir, maka tentu kita dijauhi oleh teman, dibenci atau tidak disukai oleh Allah. Terus tadi suka dermawan ya, sudah pikir sudah. Mungkin adik-adik tadi kan bahasanya sudah jelas ya. Jadi katanya Al-Quran tadi surat Al-Lail ayat 5, fa amma man a'ta wattaqo. Jadi barang siapa yang mau memberi kepada orang lain, kepada teman, maka dia termasuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa kan? Apa kemarin definisi dari orang yang bertakwa? Ya. Orang yang Apa? Katakan. Orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kalau orang yang memberi tadi bersedekah, kemudian dengan niat menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, makanya Allah pasti apa? Memberikan kemudahan. Fayassiruhu lil yusra. Jadi bagi orang-orang tadi yang bersedekah, bertakwa, maka Allah pasti akan memberikan kemudahan. Tapi wa amma man bakhila wastaghna. Jadi kalau kita pelit, medit, tidak mau memberi, maka Allah sebenarnya kaya, tidak butuh kita. Terus bahkan dababil husna, berarti orang yang medit atau pelit tadi itu sama juga dia tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan pahala. Maka apa? Famuyassiruhu lil usra. Maka tadi itu kami akan memudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan. Jadi orang yang pelit itu malah gampang mendapatkan kesulitan. Contohnya, misalkan ada namanya Jono. Jono itu orangnya pelit. Misalkan tetangganya lagi sakit, tidak mau membantu. Tetangganya lagi bangun rumah, tidak mau membantu. Misalkan juga di masjid lagi bersih-bersih, tidak mau membantu. Nanti ketika dia butuh bantuan, ketika dia dapat musibah, ketika dia dapat cobaan, kira-kira orang lain mau membantu dia apa tidak? Ya. Sebaliknya si Ahmad ini orangnya pemurah. Dia suka memberi tetangganya, suka memberi temannya. Kalau ada kerja bakti dia ikut, gotong royong ikut. Kalau ada temannya sakit dijenguk, beri sedekah, beri bantuan. Jadi kira-kira teman-temannya, tetangganya, masyarakatnya di sekitar situ kira-kira suka apa tidak sama si Ahmad? Suka karena dia suka membantu. Allah suka apa tidak? Nah ini contoh gambaran bahwasanya
kesimpulannya apa? Kita disuruh memilih jalan kemudahan atau memilih jalan kesulitan. Jalan mana? Menempuh jalan kemudahan, yaitu jalannya orang-orang yang dermawan. Ya, kita bisa memberikan sesuatu yang kita miliki, tentu sesuatu yang berharga. Jadi kalau memberi, kira-kira sama kalau memberi itu memberi sesuatu yang paling bagus atau memberi sesuatu yang paling jelek? Betul? Paling bagus atau paling jelek? Kalau sampean ya, adik-adik ada pertanyaan, silakan kalau mau bertanya. Ada pertanyaan? Hah? Sudah paham semua? Nah, kalau sudah, di sini ada tugas ya. Ini saya bagikan buat kelompok. ya. Kelompok dulu. Ini saya bagikan, tapi tugasnya tugas kelompok. Saya bagi, ini ada yang perempuan, ada 2 kelompok ya. 2 kelompok. Itu berapa? 1, 2, 3. 2 kelompok atau 3 kelompok? Oh, 2 terus di silakan. Ya 3 kelompok. Tapi lingkaran ya, melingkar. Siapa itu? Aribi di sini melingkar 3 ini. Nah, terus itu di situ kelompok. Oke. Terus coba di sini. Adit, kelompoknya Adit. Saya mengembarkan sing via menghadap sini. Sisi via dan ketiga saya kan. Nah, ketiga udah kelompok. Ini ada tugas, nanti tolong dikerjakan. Ini. Ada P sampai itu. Semua. Ya. Sama ada kelompok tertentu berarti masuk P tertentu. Ya, begini. Coba sini jaga mana? Adit di belakang. Nah, tolong dibaca tadi. Ditulis Tugasnya. Diskusikan dengan kelompok kalian dan maju untuk menjelaskan ya. Jadi kamu kerjakan dulu, nanti maju presentasi, maju. Oh, jawabannya ini. Oke, jam. Tuh. Ya. Yang pertama, baca dan diskusikan kasus di bawah ini dengan kelompokmu. Berikan pendapatmu tentang kasus di bawah ini. Kemudian nanti maju untuk mempresentasikan hasil di depan kelas. Ini bertiga ini masuk situ ya. Oh, jawabannya. Misal kasus yang pertama, banyak orang yang mengaku seorang muslim dan diberi kelebihan harta yang melimpah. Mereka mempunyai sifat pemurah tersebut hanya didasari oleh rasa kasihan pada kelompoknya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat itu bagaimana? Yang kedua, Pak Indrawan seorang saudagar muslim yang kaya, namun pada saat kegiatan sosial untuk berbagi dengan membantu orang fakir miskin, ia tidak punya kepedulian, bahkan menyarankan bahwa mereka yang miskin itu karena malas bekerja. Yang ketiga, di sekolah amat rajin bersedekah dan membantu teman yang kesulitan, sedangkan Rafi anaknya pelit dan sombong dan tidak membantu temannya yang susah. Bagaimana pendapatmu terhadap penilaian kedua anak tersebut, yaitu Rafi yang tadi Rafi itu pelit, yang Ahmad itu rajin. Terus tugas lain, buatlah rencana kegiatan sekolah bersama temanmu. Yang kedua ini, yang mencerminkan nilai-nilai dari surat Al-Alain. Tadi surat Al-Alain membahas tentang apa toh? Dermawan dan kikir. Nah, terus kemudian yang ketiga, ini hukum ya, tajwid ya. Walaili idza yasyafan dari idza tajalla, ayat surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Sebutkan bacaan apa saja yang ada di surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Misalkan nomor 1, walaili. Nah, walaili itu
Contohnya walail itu kan ada alif lam. Alif lamnya itu alif lam apa? Walail. Walail alif lamnya. Di sini kira-kira alif lam syamsiyah atau alif lam komariyah. Nah, kamu sebutkan di misalkan bagaimana? Wa amman akto, aman akto. Di sini ada nun mati ketemu alif. Ini bacaannya bacaan apa? Disebutkan ya. Misalnya di sini. Ini apa ini? Idhar. Idhar apa itu? Halqi apa safawi? Halqi. Contohnya. Terus walaili alnya alam samsya apa al qamariyah? Koma. Alif lam. Ya, silakan kerjakan dulu. Nanti maju. Di alif lam apa? Syamsiyah ya, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Bedanya apa kalau alif lam qamariyah sama alif lam syamsiyah? Misalkan kalau alif lam al-qamar itu alif lam qamariyah, asy-syamsu alif lam syamsiyah. Jadi ada resepnya yang masuk. Sudah tugasnya? Ada kesulitan? Didiskusikan. Idgham ya. Idgham syamsiyah. Ada idgham syamsiyah, ada idgham qamariyah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah selesai belum? Walail alif lam idgham syamsiyah. Ya, itu ada. Pak Hendra harus seorang saudagar muslim yang kaya.
Namun pada saat ada kegiatan sosial bagi orang yang fakir miskin yang tidak mempunyai kepedulian bakal menyalahkan bahwa mereka yang miskin itu karena malas bekerja. Baiklah, maka saudara muslim yang kaya yang mencerminkan sifat kikir karena tidak mau sedekah malah menjelekkannya orang fakir miskin tersebut. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan menggunakan hanya pahala yang terbaik surga, maka kami tetap akan menyediakan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang tidak merasa dirinya serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami akan menyediakan jalan yang dusta dan harta tidak bermanfaat baginya apalagi ialah binasa. Ya, terima kasih. Itu aja pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.